Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Anissa dari S1 PJJ Manajemen kelas MJ702. Pada mata kuliah manajemen risiko kali ini, saya akan membahas mengenai analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan, khususnya studi kasus pada bank swasta di Indonesia, berdasarkan jurnal yang telah saya baca. Untuk materi-materi yang akan saya sampaikan adalah identifikasi jenis risiko, kemudian evaluasi strategi mitigasi risiko, dan juga inovasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Yang pertama, untuk jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Antara lain ada credit risk, kemudian liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk, strategic risk, teknologi risk, systemic risk, dan juga foreign exchange risk. Untuk yang pertama, credit risk atau resiko kredit, yaitu resiko bahwa debitur atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Contohnya, ini adalah kredit macet akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar hutang. Kemudian ada liquidity risk atau risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana oleh nasabah. Contohnya adalah ketergantungan pada pendanaan jangka pendek yang tidak seimbang dengan aset likuid. Selanjutnya ada market risk atau risiko pasar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga sekuritas. Contohnya adalah fluktuasi suku bunga yang memengaruhi margin bunga bersih. Selanjutnya ada operational risk atau risiko operasional, yaitu risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem teknologi atau kesalahan manusia, atau kejadian eksternal dan sistem teknologi yang gagal. Misalnya gangguan layanan digital atau serangan cyber atau kerusakan sistem IT. Selanjutnya ada risiko hukum atau legal risk. Ini adalah risiko yang timbul akibat pelanggaran hukum, peraturan, atau kontrak. Nah, contohnya ini bisa misalnya gugatan hukum terkait kelalaian pelayanan atau pelanggaran peraturan OJK. Selanjutnya ada compliance risk atau risiko kepatuhan. Ini adalah risiko akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Contohnya, sanksi dari otoritas OJK karena pelanggaran peraturan perbankan. Kemudian ada reputation risk, yaitu resiko reputasi. Ini adalah risiko kerugian yang timbul akibat persepsi negatif publik terhadap bank. Contohnya adalah berita negatif tentang pelanggaran keamanan data nasabah. Selanjutnya ada strategik risiko atau risiko strategis. Ini adalah risiko yang timbul akibat keputusan strategis yang tidak tepat atau perubahan lingkungan bisnis. Misalnya, kegagalan dalam meluncurkan produk baru atau menyesuaikan dengan digitalisasi. Selanjutnya, ada resiko sistemik. Ini adalah risiko yang timbul akibat kegagalan sistem keuangan secara keseluruhan yang memengaruhi operasional bank. Contohnya adalah krisis keuangan global atau regional yang menekankan pada stabilitas bank. Kemudian ada teknologi risk, ini adalah risiko terkait perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi daya saing atau stabilitas operasional. Contohnya adalah ketertinggalan dalam implementasi teknologi digital dibanding dengan bank pesaing gitu. Kemudian ada foreign exchange risk atau risiko valuta asing. Ini adalah risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Contohnya adalah ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam valuta asing. Kemudian ada selanjutnya untuk evaluasi strategi pada mitigasi resiko yang telah dijelaskan beberapa jenis-jenis resiko yang ada. Untuk resiko kredit itu sendiri bisa dilakukan strategi mitigasi resikonya itu dengan penilaian kredit yang ketat. Ini guna meningkatkan kualitas analisis kredit melalui penggunaan model kredit scoring atau pemantauan rekam jejak debitur. Kemudian bisa juga dilakukan pengelolaan aset yang bermasalah, kemudian diversifikasi portofolio kredit, dan juga penerapan kebijakan cadangan kerugian kredit. Nah, strategi ini efektif jika disertai teknologi analitik dan kepatuhan terhadap kebijakan pemberian kredit. Namun, pelaksanaannya yang kurang disiplin dapat tetap mengakibatkan peningkatan kredit macet.
Kemudian untuk risiko likuiditas ini dapat dilakukan strategi mitigasi resikonya dengan pemantauan likuiditas secara berkala. Dan diversifikasi sumber pendanaan juga bisa dilakukan penyediaan aset likuid. Nah, strategi ini membantu mengelola kebutuhan dana dalam jangka pendek, tetapi memerlukan koordinasi yang ketat antar divisi untuk menghindari kebijakan kontraproduktif. Selanjutnya untuk risiko pasar. Nah, bisa dilakukan mitigasinya itu dengan penyesuaian portofolio secara berkala sesuai dengan kondisi pasar. Dan juga hedging. Ini menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi nilai portofolio dari fluktuasi pasar. Kemudian juga pengawasan suku bunga. Nah, untuk hedging ini efektif dapat mengurangi exposure, tapi eh, perlu biaya tambahan untuk dapat memengaruhi profitabilitas. Nah, strategi ini butuh keahlian khusus di keuangan pasar. Kemudian untuk risiko operasional, ini strateginya untuk mitigasi risikonya bisa dilakukan dengan peningkatan teknologi, ya memastikan sistem IT yang aman dan andal, termasuk penggunaan enkripsi data dan firewall. Kemudian pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya biar mengurangi kesalahan yang terjadi. Kemudian untuk prosedur pemulihan bencananya ini bisa dilakukan rencana cadangan untuk menghadapi gangguan operasional. Nah, strategi ini membutuhkan investasi besar tentunya ya pada teknologi dan pelatihan, tetapi penting untuk menjaga stabilitas operasional. Kemudian untuk resiko hukum dan kepatuhan ini bisa dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap regulasi, bisa dibuatkan tim khususnya. Kemudian kolaborasi dengan regulator ini bisa berkomunikasi aktif dengan OJK atau Bank Indonesia untuk memahami perubahan regulasi dan juga bisa dilakukan audit reguler untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Strategi ini memastikan bank tetap dalam kerangka hukum, tetapi harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah sanksi. Kemudian ada strategi mitigasi untuk resiko reputasi. Ini bisa dilakukan dengan transparansi komunikasi untuk mengelola krisis dengan cepat dan terbuka agar menjaga kepercayaan publik dan juga pengawasan media sosial. Kemudian peningkatan layanan agar meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Selanjutnya, mitigasi ini bisa bersifat proaktif dan memerlukan respon cepat saat terjadi insiden. Nah, ini bisa efektif untuk menjaga kepercayaan nasabah atau pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, untuk resiko strategis, ini bisa dilakukan analisis SWOT berkala dan inovasi berbasis data. Ini strateginya bisa membantu bank untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, tetapi memerlukan data yang akurat dan implementasi yang cepat. Nah, untuk resiko teknologi ini bisa dilakukan investasi ya pada struktur IT tentunya. Kemudian uji keamanan secara berkala dan otomasi proses. Nah, ya pasti kalau untuk IT ini butuh biaya yang signifikan, tapi yang penting untuk mempertahankan daya saing. Untuk risiko valuta asing bisa dilakukan dengan mekanisme lindung nilai atau hedging dan juga pengelolaan posisi terbuka falas. Nah, strategi ini melindungi dari volatilitas nilai tukar, tapi implementasinya harus hati-hati untuk menghindari spekulasi. Nah, dari beberapa evaluasi dan strategi tersebut, kita bisa mendapatkan rekomendasi inovasi untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya adalah dengan AI atau machine learning, yaitu bisa dilakukan analisis pola risiko otomatis. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi kredit macet yang lebih cepat. Kemudian bisa dilakukan juga blockchain, ini transparansi dan keamanan transaksi. Kemudian sistem prediktif real time ini untuk analisis risiko berbasis data secara real time. Kemudian integrasi ESG untuk menilai risiko berdasarkan dampak lingkungannya dan automasi dengan RPA. Ini untuk otomasi pelaporan risiko. Kemudian juga bisa dilakukan platform kolaborasi antar bank. Bisa juga simulasi risiko dengan digital twin. Ini modelnya virtual untuk skenario risiko. Kemudian edukasi kepada nasabah. Kemudian ada analisis sentimen media sosial. Jadi ini bisa mendeteksi resepsi publik secara tepat. Kemudian ada quantum computing, ini untuk perhitungan risiko kompleks. Nah, dari hal-hal tersebut bisa
disimpulkan bahwa manajemen risiko yang efektif membutuhkan inovasi teknologi dan tata kelola yang baik. Kemudian bank swasta ini khususnya ya harus terus mengevaluasi strategi untuk menghadapi dinamika risiko. Kolaborasi, teknologi, dan keberlanjutan itu adalah kunci dari keberhasilan untuk keefektivitasan manajemen risiko pada bank swasta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.